Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Dua pencuri motor ini melarikan diri dari kejaran warga di gang sempit kawasan padat penduduk Jalan Padam Mulya 9 Tambora, Jakarta Barat. Sebuah motor metik yang terparkir di depan rumah digasak pelaku lalu melarikan diri. Mengetahui ada pencurian, warga beramai-ramai mengejar dua pelaku yang ternyata juga membawa senjata tajam. Bahkan satu orang pelaku nyaris tertangkap karena terjatuh namun mengancam dengan senjata tajam. Kedua pelaku pun lolos dari kejaran warga, namun kunci letter T komplotan ini tertinggal di lokasi kejadian. Naik motor Matic Mio warna merah yang depan, kalau yang belakang ya itu yang motor boleh ngambilnya itu, nyolongnya itu. Bu, pada saat kejadian lingkungannya emang sepi ya, Bu? Sepi itu memang, saya tuh batin, ini kok gak biar amat sepi, biasanya juga banyak begini nih, kemarin mah sepi, gak ada. Aksi pencurian di kawasan ini sudah sering terjadi. Bahkan sebelumnya dua motor warga dilaporkan hilang dicuri. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian tas modus kempes ban babak belur dihakimi warga di Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Sementara dua pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Satu pelaku pencurian tas modus ban kempes babak belur usai aksinya dihentikan dua pelajar di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Sebelumnya seorang emak-emak yang tengah membawa balita nekat mengejar komplotan pelaku sambil berteriak. Akibatnya warga segera ikut melakukan pengejaran. Bahkan dua pelajar yang ada di lokasi nekat menabrakkan motor hingga salah satu pelaku terjatuh. Sementara dua rekannya kabur membawa perhiasan emas korban. Sebelumnya saat beraksi, komplotan pelaku memberitahu bahwa mobil korban kempes. Usai korbannya menepi, satu pelaku berpura-pura membantu. Sementara satu rekannya membuka pintu lalu mengambil tas korban dari dalam mobil. Ada yang negur dari pintu samping. Bannya oleng di belakang, yang belakang bannya oleng. Terus saya nggak kepikiran apa-apa, saya minggir. Minggir sebentar, mau buka pintu, lihat ke belakang, terus ada yang nyamperin lagi. Bannya oleng itu, Bu. Tapi ternyata yang ngasih tahu pertama kali, langsung ke pintu samping, ngambil tas saya. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Durensawit guna proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang dokter di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya keluarga pasien di ruang IGD Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya. Aksi penganiayaan ini terekam CCTV dan viral. Keluarga pasien menganiaya dokter jaga di Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makassar, Sulawesi Selatan. Salah seorang keluarga pengantar pasien tiba-tiba mendorong lalu memukul dokter yang saat itu hendak bertanya tentang kondisi pasien. Sejumlah perawat menenangkan, namun pelaku yang emosi berupaya kembali memukul korban hingga pihak keamanan datang untuk melerai. Korban telah melaporkan kasus penganiayaan ini ke polisi. Dugaan sementara peristiwa itu terjadi karena keluarga pasien tersinggung dengan kata-kata petugas rumah sakit. Hingga korban ini menemui terduga pelaku dan istrinya di UGD. Ada berapa dan yang dialami korban dalam pemukulan itu? Menurut pengakuan dari korban, pertama sempat didorong, setelah itu dipukul di bagian kepala. Pelaku berinisial lelaki Y, terus korban berinisial I. Hingga saat ini pelaku masih diperiksa penyidik Reskrim Polsek Biringkanaya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Satu tewas dan 5 pemotor terluka parah usai tertabrak mobil di Magetan, Jawa Timur. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pengendara motor tewas usai tabrakan dengan pemotor yang melawan arah. CCTV merekam sebuah mobil menabrak 3 sepeda motor yang ditumpangi 6 pelajar di jalur antar kota Karanganyar, Magetan, Jawa Timur.
Peristiwa ini sontak membuat gempar warga di sekitar lokasi kejadian. Mereka pun langsung berupaya menolong para korban. Akibat kecelakaan, satu siswi SMK 1 Magetan meninggal dunia, sementara 5 temannya terluka parah. Korban luka kini dirawat di Rumah Sakit Saidiman. Dari keterangan saksi, mobil melaju kencang sebelum menabrak para pelajar yang melaju dari arah berlawanan. Dari arah selatan, terus yang sepeda motor yang anak sekolah tadi yang 3 dari timur semua. Kayaknya mobilnya itu kenceng, kayak ngantuk apa kayak mau nyalip, ya udah di tengah langsung tiba-tiba kenceng banget. Untuk proses penyelidikan, mobil dan 3 sepeda motor yang terlibat kecelakaan diamankan ke unit Satlantas Polres Magetan. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam kecelakaan 2 sepeda motor di Jalan Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 sepeda motor melawan arah hendak masuk ke jalur Cilengsi Jonggol. Namun dari arah Cilengsi, melaju sepeda motor dengan kecepatan tinggi seketika menghantam salah satu sepeda motor yang melanggar lalu lintas tersebut. Naas pengendara sepeda motor yang berada di jalur yang benar tewas di lokasi kejadian. Sementara pengendara yang melawan arah luka-luka. Tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor langsung olah TKP dan memeriksa saksi. Sementara korban tewas dan luka dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Cilengsi. Kini seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan ke kantor Satlantas Polres Bogor. Sementara jenazah korban masih di rumah sakit dan belum ada pihak keluarga yang mengambil. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang menangkap Anton, pelaku copet di atas angkot jurusan Pasar Raya Kuranji, Ratulangi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat digeledah, polisi menemukan jimat dan uang palsu pecahan Rp100.000 dari dalam dompetnya. Untuk melancarkan aksinya, pelaku membawa tas dan map plastik untuk menutupi tangan saat mengambil barang korban. Kepada penyidik, pelaku mengaku sudah beraksi lebih dari 30 kali di wilayah Kota Padang dengan mengincar korban yang naik angkot. Modus mengganjal atau menutupi tangannya dengan map yang dibungkus plastik. Jadi seolah-olah itu sekitar 30 cm atau 40 cm tertutup untuk si pelaku bisa tangannya merajalela di bawah map tersebut dan mengambil uang ataupun handphone serta barang berharga lainnya daripada si korban. Kini pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mak-mak tega menganiaya siswi SMP gegara kesal di klakson korban di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sementara di Kemayoran, Jakarta, polisi tangkap seorang predator anak yang menjadi pengamen. Dalam video amatir, seorang emak berinisial YS menjambak dan menyeret seorang pelajar SMP di Jalan Yosudarso, Kelurahan Batu Urip, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Akibat penganiayaan itu, korban terseret hingga 3 meter dan terluka di kaki. Peristiwa bermula saat korban bersama ibunya mengendarai sepeda motor berpapasan dengan pelaku yang berkendara melawan arah. Korban pun menegur pelaku. Kesal, pelaku kemudian mengejar korban hingga menyuruh berhenti dan langsung menarik jilbab dan rambut korban. Usai mendapat laporan korban, pelaku diringkus aparat Satreskrim Polres Lubuk Linggau. Jadi karena tersangka ini mungkin mau menyeberang jalan secara sembarangan, jadi ditegurlah sama si korban, dikejarlah sama si tersangka ini. Nah, akhirnya diberhentikan, hentikan motor dan langsung menarik jilbab dan menarik rambut daripada anak si korban tadi. Kini pelaku telah ditahan di Mapolres Lubuk Linggau guna proses lebih lanjut. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Sebuah mobil hangus terbakar usai dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal di Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga pelaku dendam dengan korban lantaran aksi teror sudah 5 kali terjadi.
Kamera pengawas merekam saat seorang pria pengendara motor melempar bom molotov ke mobil yang sedang diparkir di perumahan Pejuang Pratama, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Keluarga korban yang melihat mobil terbakar berteriak histeris hingga mengundang perhatian warga yang dengan cepat memadamkan api agar tidak membakar bagian mesin. Diketahui aksi teror ini merupakan yang kelima kalinya setelah sebelumnya 4 ban mobil korban ditusuk dengan benda tajam dan dilempar batu besar. Sebelumnya yang kelima. Sebelumnya apa tuh Bang? Itu ban 4-4-nya dirobek. Lalu setelah ban itu kaca depan tengah, per 2 minggu kemudian lagi kaca depan bagian kanan, kalau dari posisi sini 2 minggu kemudian kaca belakang sebelah kiri kalau dari hadapan saya, dan yang terakhir itu kemarin tanggal 21 Oktober jam 3 kurang yang tadi saya sebutkan itu jam motor. Pasca kejadian, aparat Polres Metro Bekasi Kota menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Petugas juga mengamankan hasil rekaman CCTV guna mengungkap pelaku kejahatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Rangkaian kabel yang semrawut terbakar dan meledak di Jalan Musi Gambir, Jakarta Pusat. Sementara di Mampang, Jakarta Selatan, kebakaran juga melalap ruko yang dijadikan gudang sembako. Kobaran api disertai beberapa kali ledakan membakar kabel semrawut yang berada di Jalan Musi Gambir, Jakarta Pusat. Kondisi kabel semrawut membuat api cepat membesar. Tak hanya kabel udara, sejumlah kabel lainnya juga ikut hangus terbakar seperti kabel telepon dan kabel jaringan internet. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik. Sejumlah ledakan kembali terjadi membuat sebagian kabel udara terputus. Sejumlah pengguna jalan juga memilih menunggu di kejauhan lantaran takut tertimpa kabel yang putus. Awalnya saya patroli dan saya di tempat tukang bubur telah melihat api di kabel listrik itu sudah menyala kecil awalnya. Begitu saya lari, saya ambil apar sudah membesar. Saya matikan pakai apar tapi tidak mati. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setengah jam kemudian oleh petugas damkar yang diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Api cepat melalap ruko yang dijadikan gudang sembako di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi saat ruko hendak ditutup pemiliknya. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api. Ditambah lagi jauhnya sumber air membuat pemadaman sempat terganggu. Menurut warga, pertama kali api terlihat dari bagian belakang ruko dan dengan cepat membesar. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik dan baru bisa dikendalikan setelah 1 jam dengan pengerahan 20 mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas. Akibat kebakaran, arus lalu lintas dari Mampang menuju Kuningan, Jakarta Selatan macet panjang. Dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan menghitung total kerugian. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang. Setiap tenda didesain dengan fasilitas mewah untuk kenyamanan para pejabat. Anggota Kabinet Merah Putih mengikuti pembekalan dan kegiatan team building di Akademi Militer Magelang. Uniknya, selama kegiatan, para pejabat negara menginap di glamping atau glamour camping yang berada di sekitar kawasan golf yang dikelola PT Jababeka Tbk dan berada di kawasan Akademi Militer Magelang. Ada sekitar 120 tenda untuk 109 anggota Kabinet Merah Putih. Tenda-tenda glamping yang digunakan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih selama pembekalan dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah untuk memberikan kenyamanan. Setiap tendanya didesain dengan fasilitas pendingin udara, kamar mandi pribadi, hingga teras untuk bersantai. Bahkan untuk menambah kenyamanan, seluruh tenda dilengkapi televisi ukuran 42 inch.
Acara pembekalan ini merupakan upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan soliditas anggota kabinetnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini, kita sudah terhubung dengan Zulhilmi di Magelang, Jawa Tengah. Ya, Hilmi, apa saja agenda para menteri hari ini, Hilmi? Ya, selamat siang Desvita dan juga pemirsa. Memang untuk hari ini merupakan hari pertama retret atau pembekalan yang diikuti oleh seluruh jajaran Kabinet Merah Putih yang terdiri dari menteri, wakil menteri, ketua badan atau kepala badan dan juga kepala lembaga setingkat menteri yang dilakukan atau dilaksanakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Update terbaru atau update terakhir yang kami terima dari Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi, tadi acara dimulai pada pukul 4 pagi di mana seluruh anggota kabinet ini dibangunkan, kemudian langsung melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian pada pukul 5 ini seluruh anggota kabinet melakukan senam ataupun olahraga di lapangan Sapta Marga. Dan jika kita melihat dari agenda yang tersebar begitu, untuk pada pukul 8 pagi tadi ini dilaksanakan pengarahan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan memang untuk agenda hari ini cukup padat, Desvita dan juga pemirsa, di mana setelah agenda sholat Jumat berjamaah dan juga makan siang, nanti agenda pembekalan akan dilanjutkan dengan pengarahan ataupun pembahasan materi, di mana nanti ada 4 pokok pembahasan yang akan dilakukan, di mana diantaranya adalah pencegahan korupsi, kemudian perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, dan juga pelaksanaan birokrasi. Nantinya keempat pembahasan ini akan disampaikan oleh masing-masing kementerian terkait, dan nantinya seluruh menteri, wakil menteri, dan juga kepala badan atau lembaga ini akan melakukan diskusi begitu terkait pokok pembahasan yang sedang dibahas begitu. Kemudian nanti acara juga akan berlangsung hingga malam hari, di mana nanti sore juga akan ada upacara parade senja, kemudian ditutup dengan makan malam bersama. Dan memang retret atau pembekalan Kabinet Merah Putih ini akan dilakukan hingga minggu mendatang, dan ini tentunya akan membuat begitu seluruh anggota kabinet dari Merah Putih ini akan terus bersama hingga 3 hari ke depan. Demikian Desvita. Baik, terima kasih Zulhilmi yang melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah, dan selamat bertugas kembali.